Yes, kita masih dalam pembahasan kita tentang Wonderful Counselor. Karena seluruh tema Natal 2025 dari gereja kita is Wonderful Counselor. Karena kita percaya Yesus adalah Counselor agung kita, penasehat yang ajaib, pembimbing yang agung kita. Nah, hari ini kalau saya boleh memberi judul dalam Countdown Christmas, 7 Days to Christmas, yaitu jangan bodoh. Kita perlu Counselor agung. Jangan sok tahu. Jangan sok jago, jangan sok pinter, jangan bodoh. We need the wonderful counselor. Kita membutuhkan wonderful counselor itu. Buka sama-sama di Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Angkat tangan kanan kita, sama-sama bilang sama saya perlu counselor agung. Yes, sama-sama bilang saya perlu counselor agung. Yes, saudara di rumah ketika live chat saudara, saya perlu counselor agung. Yes, kita membutuhkan wonderful counselor itu. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 bilang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selama ini kita tahu dia Allah yang perkasa. Yang setuju katakan yeah. Selama ini kita tahu dia Bapa yang kekal, yang peduli kita, yang mengerti kita, karena itu kita adalah anaknya. Yang setuju sama saya katakan yeah. Selama ini kita tahu dia Raja damai, yang berjanji akan memberikan damai sejahtera tak berkesudahan, dan damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan buat kita. Yang setuju bilang yeah. Tapi seringkali minim sekali pemahaman kita tentang wonderful counselor. Itu sebabnya sepanjang perayaan-perayaan Natal Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya mau kita semua menggali pemahaman tentang wonderful counselor. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan stres, dunia yang penuh dengan pukulan mental, goncangan mental. Ada banyak orang sedang berteriak, gue butuh healing nih, gue butuh healing. Tapi anak Tuhan yang sejati, dia tidak perlu healing. Kenapa? Ada wonderful counselor yang selalu menyertainya. Yang sudah katakan amin. Yeah. Yesaya 9 ayat 6 bilang apa? Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan apa? Keadilan dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, keadilan dan kebenaran. Kenapa orang stres? Kenapa orang tertekan? Kenapa orang kecewa? Kenapa orang berontak? Karena merasa gak adil, karena merasa gak benar. Tetapi Alkitab berkata, hakku terjamin pada Allahku, dia Tuhan kebenaran kita. Artinya waktu kita diperlakukan secara tidak benar, dia yang membenarkan segala-galanya. Saya katakan yeah. Waktu kita tidak diperlakukan secara adil, dia yang merubah segalanya, sehingga keadilan tetap menjadi bagian hidup kita. Dalam iman Kristen saya percaya anak Tuhan tidak pernah bisa dirampas sesuatu daripadanya. Karena kalaupun sesuatu dirampas padanya, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Yang saja katakan amin. Dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal itu. Tuhan adalah Allah yang cemburu dengan kita. Dia gak mau dunia merampas kita. Dia buat segala-galanya supaya dia dapat kembali meraih kita untuk menikmati berkat anugerahnya. Haleluya. Wow. Saudaraku, klik. Saya pelajari di sini pada dasarnya hanya orang bodoh yang tidak sadar bahwa kita perlu counselor atau penasehat. Saya ulangi sekali lagi, hanya orang bodoh, hanya orang sok tahu, hanya orang sok pinter, hanya orang yang sok jago, yang merasa dia tidak perlu counselor, dia tidak perlu pembimbing, dia tidak perlu counselor, pengarah dalam kehidupannya. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bisa begitu? Klik. Karena Amsal 11 ayat 14 bilang, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Sehebat apapun kita, kalau kita nggak diarahkan, kita cenderung liar, kita cenderung arogan, kita cenderung mengambil jalan kita sendiri. Karena Alkitab berkata kita semua seperti domba yang sesat. Masing-masing kita telah mengambil jalan kita masing-masing.
Ada kelompok-kelompok mu'alaf tertentu yang sedang menggaung-gaungkan di mana-mana untuk menimbulkan kebencian. Bahwa orang Kristen memanggil orang-orang Muslim dengan istilah domba yang sesat. Saya mau bilang itu framing yang sangat jahat, yang diciptakan oleh orang-orang mu'alaf yang hatinya nggak bersih. Sorry untuk bilang ini. Ada orang-orang mu'alaf yang hatinya bersih, tapi ada orang mu'alaf yang sorry, dia pindah agama hanya untuk mencari sensasi, untuk menciptakan permusuhan. Sekali lagi saya bilang sorry. Dengan segala kerendahan hati saya minta maaf, but I have to tell you the truth. Ada mu'alaf-mu'alaf yang hatinya busuk. Saya tidak bilang semua mu'alaf, saya bilang banyak mu'alaf yang punya hati yang bersih. Tapi ada mu'alaf-mu'alaf yang hanya cari sensasi. Ada mu'alaf-mu'alaf yang hatinya sangat busuk. Dia pindah agama untuk menciptakan kerusuhan tertentu. Lalu dia membuat framing. Dia bilang orang Kristen memanggil orang Islam dengan sebutan domba yang sesat. Saya mau bilang, lu jahat. Saya ulangi sekali lagi, siapapun yang mempopulerkan itu, siapapun yang membangun framing itu, buat saya hati lu jahat. Kalau saya tanya sama saya, kenapa hati lu jahat? Jawaban saya sederhana. Karena itu adalah fitnah yang sangat keji. Saya ulangi sekali lagi. Kepada rekan-rekanku umat Islam yang saya sayang dalam kasih Kristus. Buat rekan-rekanku Muslim yang saya cinta dalam cinta Kristus. Saya mau bilang itu adalah sebuah kejahatan. Itu adalah fitnah yang busuk dan kejam. Karena pada dasarnya tidak ada satu orang Kristen pun yang pernah memanggil saudara-saudara Muslimnya dengan sebutan domba yang sesat. Karena Yesus adalah gembala. Artinya pengikut Yesus, saya ulangi sekali, pengikut Yesus adalah domba. Domba yang sesat adalah orang Kristen, tapi yang gak pernah ke gereja, makanya kita sebut sesat. Karena dia gak tahu jalan pulang, karena gereja disebut rumah Tuhan. Jadi saya menjelaskan ini supaya saudara ngerti. Jangan kita diadu domba oleh mu'alaf-mu'alaf yang punya hati busuk. Saya ulangi sekali lagi, ada banyak mu'alaf punya hati bersih. Tapi ada banyak-banyak mu'alaf juga yang hanya cari sensasi. Lalu membangun sebuah framing untuk menciptakan adu domba di antara kita. Indonesia selalu damai antara Muslim dan Kristen. Dan agama-agama lain. Jangan sampai permainan-permainan jahat dari kelompok tertentu akhirnya menghancurkan hubungan kita. Biarlah hubungan agama sesama orang percaya tetap baik. Hubungan antar umat beragama semua baik. Dan saya mau memperingatkan buat kawan-kawanku mu'alaf. Aku mau pindah agama, please do so. Ini adalah negara Pancasila, bebas pindah agama. Tapi jangan menciptakan kekacauan, jangan menebar kebencian. Karena itu jahat di pemandangan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kita orang Kristen memanggil rekan-rekan Muslim dengan istilah saudara sepupu. Kenapa saudara sepupu? Karena kita ambil dari istilah Abraham. Abraham punya 2 anak. Yaitu Ishak dan Ismail. Dan karena ada 2 ini makanya kita memanggilnya saudara sepupu. Karena mamanya beda. Nah saudaraku, kita orang Kristen dalam Alkitab ada istilah. Kalau kamu bilang orang lain kafir, kamu berhak diperhadapkan pada pengadilan. Kita gak akan pernah menyebut orang lain kafir. Karena buat kita itu adalah sebuah istilah. Ada dalam Alkitab. Barang siapa yang menyebut saudaranya kafir, dia wajib dibawa kepada pengadilan. Buat kita itu adalah kalimat yang kasar, sorry. Karena itu ada dalam Alkitab. Jadi kita juga tidak akan pernah menyebut umat Muslim sebagai domba yang sesat. Karena ingat, Kristus adalah gembala. Dan umat percaya adalah domba. Dan domba yang sesat adalah umat percaya yang gak pernah ke gereja. Yang hidup berzina, yang hidup minum mabuk, yang hidup dengan penyembahan berhala. Saya harap saudara jelas di situ. Karena Alkitab bilang kita semua masing-masing seperti domba yang sesat. Dan ini Alkitab untuk orang Kristen. Dan jelas dibilang kita semua seperti domba yang sesat. Yang masing-masing mengambil jalannya. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus yang mencari dan menyelamatkan kita. Saja katakan amin. Jadi jelas ya.
Kenapa kita perlu penasehat? Supaya keselamatan ada. Supaya kita dibimbing kembali, diarahkan kembali ke jalan yang benar. Klik. Mengapa kita perlu counsel? Mengapa kita perlu penasehat? Saya catat di sini beberapa hal. Satu, karena kita sering panik dan bingung. Kalau keadaan tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita panik. Kita bingung. Kalau ada orang-orang yang mungkin mengatakan sesuatu, ada berita-berita yang kita nggak harapkan, tiba-tiba terjadi, kita panik dan bingung. Dan orang panik dan bingung suka ambil langkah yang aneh-aneh. Kristus menawarkan diri. Mari kamu yang letih lesu dan beban berat. Karena dia adalah wonderful counselor. Supaya apa? Supaya kita beroleh ketenangan dalam anugerahnya. Saja katakan amin. Saudara-saudara yang panik dan bingung, izinkan saya mengingatkan buat saudara, Natal adalah jawaban buat saudara. Jangan sampai Natal demi Natal kita rayakan, tapi kita tetap panik dan bingung. Berarti kita tidak mengenal dia sebagai wonderful counselor. Yang kedua, mengapa kita perlu counselor atau penasehat? Karena kita mudah tertekan, kita mudah putus asa. Ketika keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita bukan hanya panik dan bingung, kemudian kita tertekan, kita putus asa. Dan orang yang tertekan dan putus asa, pikirannya aneh-aneh, cenderung nekat. Ya udah, kalau mau cerai lah. Saya tahu sih Tuhan gak suka saya bercerai, tapi ya gimana pendeta, saya udah panik sekali, saya udah tertekan sekali, saya udah gak sanggup lagi ngatasin ini. Tidak sedikit yang lari ke narkoba, tidak sedikit yang pergi ke dukun, tidak sedikit yang berpikir untuk bunuh diri. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, engkau tertekankah? Engkau dalam kondisi keadaan yang begitu menyakitkan, bahkan putus asa. Dia wonderful counselor. Dia mau arahkan saudara bahwa di situasi yang paling berat sekalipun, ada tangan Tuhan yang paling dahsyat yang bisa menyelamatkan kita. Saja katakan amin. Yang ketiga, mengapa kita perlu counselor atau penasehat? Karena pada dasarnya kita mudah lupa akan keberadaan kita, akan janji Tuhan, serta tugas serta tanggung jawab kita. Kita lupa bahwa kita anak Allah. Kita lupa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita lupa kita warga kerajaan sorga. Kita lupa Tuhan sudah beri kuasa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ya setuju sama saya, angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Dan bilang Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Sama-sama bilang Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Sama-sama bilang Tuhan sudah beri kuasa buat saya. Jangan lupa. Alkitab saya bilang kalau Roh Kudus turunkan kamu, kamu akan menerima kuasa. Janjinya bilang selama kamu tidak memiliki kiri maupun memiliki kanan, hidup kamu akan diberkati. Kita lupa bahwa kita masih ada tugas. Kenapa kita menyerah? Kita ada tugas, dan selama kita menjalankan tugas kita, kuasa Tuhan berada di pihak kita. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebaris di kirimu, 10.000 boleh rebaris di kananmu, itu tidak akan menimpamu karena pasukan malaikat akan menjaga engkau. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, mengapa kita perlu counselor atau penasehat? Betul kita cinta Tuhan, betul kita mengasihi Tuhan, betul buat kita Yesus adalah segala-galanya. Tapi kalau kita tidak biarkan Roh Kudus mengarahkan kita, kita juga bisa buat tindakan-tindakan yang aneh. Kenapa tadi? Karena kita sering panik dan bingung. Kita mudah tertekan dan putus asa ketika keadaan terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita pada dasarnya mudah lupa akan keberadaan kita, akan janji Tuhan, serta tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang keempat, karena kita sering kali dikelilingi oleh berbagai tawaran yang berpotensi kita bisa salah menentukan sikap. Tidak sedikit yang akhirnya kompromi dengan dosa. Tidak sedikit orang yang sebentar-bentar bilang, ya udahlah, kita ngalir aja ngalir. Hidup jangan main ngalir-ngalir aja bos. Ngalir itu selalu dari tempat tinggi ke tempat rendah bos. Gak bisa gitu. Kita gak bisa ngalir. Kita harus firm. Kita harus punya prinsip. Dalam hidup saya yakin, hanya ikan mati yang akan terbawa oleh arus. Ikan hidup, dia bisa berenang melawan arus. Anak-anak Tuhan, memang kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita seringkali dikelilingi oleh berbagai tawaran-tawaran, dikelilingi oleh berbagai bujukan-bujukan. Tapi Alkitab kasih sebuah rahasia yang luar biasa. Katakan ya di atas ya.
Katakan tidak di atas tidak. Kita bangga dengan prinsip dari Yusuf, yang tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena itu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Suara orang banyak bilang, wanita seperti yang diseret keluar kota, dilempar batu sampai mati. Natal berbicara orang-orang yang berani melawan arus. Maria berani melawan arus. Yusuf berani melawan arus. Orang-orang Majus berani melawan arus. Gembala-gembala di padang berani melawan arus. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya harus berani melawan arus. Yes, sama-sama bilang saya harus berani melawan arus. Jangan lemas-lemas begitu dong. Sama-sama bilang saya harus berani melawan arus. Adik-adik muda, engkau harus berani melawan arus. Para ASN, engkau harus berani melawan arus. Para pengusaha, para pedagang, para karyawan, kaum profesi, kita harus berani melawan arus. Sehingga dalam hidup kita, apa yang benar, apa yang memuliakan Kristus, apa yang jadi berkat, apa yang meluaskan kerajaan Allah, itu yang tetap kita pertahankan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, klik, saya pelajari. Yang kelima, mengapa kita perlu counselor atau penasehat? Karena seringkali tanpa disadari, kita seperti belum menemukan diri kita sendiri atau kehilangan gambar diri. Kita jadi orang yang kayak nggak punya prinsip gitu. Kita jadi orang yang seperti nggak punya keyakinan gitu. Kita gampang sekali merasa kecil hati. Kita gampang sekali merasa minder. Izinkan saya mengingatkan saudara. Maria dan Yusuf tidak minder. Walaupun raja-raja dari timur datang ke tempatnya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Mereka tahu persis. Walaupun mereka melahirkan di kandang domba, tetapi mereka disertai oleh Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, kalau orang lain lebih hebat dari saudara, orang lain lebih kaya dari saudara, orang lain lebih luar biasa dari saudara, terus kenapa? Haruskah kita minder? Haruskah kita seperti orang yang gak punya gambar diri? Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena dia tahu, dia bilang kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Natal mengajar kepada kita, anak Tuhan tidak perlu minder. Anak Tuhan tidak perlu terus-menerus merasa berdosa. Engkau boleh menatap saya dan berkata, tapi saya pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kau pernah jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, sudahkah kau bereskan dosamu? Alkitab saya bilang, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, menyucikan kita, dan menjadikan kita ciptaan baru dalam anugerahnya. Itu sebabnya Natal Allah perlu jadi sama dengan manusia. Supaya kita yang tadinya citra dirinya hancur, gambar dirinya sudah rusak, dan gak punya percaya diri sama sekali. Tapi sekarang kita bukan hanya punya percaya diri, kita punya iman. 1, Kristus menyertai saya. 2, Kristus memampukan saya. 3, Kristus memberi kuasa buat saya. Dan yang keempat, yang terbaik selalu dia sediakan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, klik. Dia konselor yang agung atau penasihat yang ajaib. Yang pertama, saya pelajari, yang memberi bimbingan dan tuntunan kita agar tidak terombang-ambing. Pertanyaannya, kita mau dibimbing gak? Yang setuju sama saya katakan, Tuhan Yesus pasti sanggup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus pasti sanggup. Dia yang memberi bimbingan kepada Ayub, sehingga Ayub yang kehilangan segala-galanya tetap dapat beriman dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi bimbingan kepada Daud, sehingga Daud walaupun berkali-kali dijahati oleh Saul, tetap dia aman.
Bahkan ketika dia ada kesempatan untuk membalas Saul, dia bilang, aku tidak akan menjamah orang Tuhan urapi. Dia potong puncak jubahnya Saul. Dan dia bilang, aku tidak akan menjamah orang Tuhan urapi. Konselor kita, arahkan kita. Supaya kita nggak ambil langkah-langkah bodoh dalam hidup kita. Karena itu di Natal ini saya hanya mau ingatkan, jangan sok tahu, jangan sok jago. Jangan sok pintar, jangan sok hebat, jangan seperti kita kayak mengerti semuanya. Hanya tinggal seminggu lagi kita merayakan Natal. Ini waktunya kita berkaca diri. Bukankah hari-hari kemarin kita banyak ambil langkah-langkah salah dalam hidup kita? Biarlah hari ini kita berkata, ya Kristus, bimbing langkahku, sehingga aku jadi suami yang baik. Aku jadi istri yang penuh kasih. Aku jadi orang-orang muda yang tidak salah melangkah. Dan di tengah kegiatanku, di tengah usahaku, di tengah perjuanganku, selalu aku lihat hal-hal yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang kedua, dia konselor agung atau penasihat ajaib, yang memberi hikmat buat kita, agar kita tidak tertipu oleh permainan iblis yang mau pisahkan kita dari kasih Kristus. Saudaraku, in little or much, engkau dalam keadaan kekurangan atau keadaan kelebihan, engkau lagi ada di puncak sukses atau kau ada di lembah kekelaman, mimpi setan senantiasa adalah supaya engkau terpisah dari kasih Kristus. Kalau setan gak bisa menyerang engkau dengan intimidasi, setan gak bisa menyerang engkau dengan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran, maka setan pakai orang untuk bikin saudara kecewa lah, bikin saudara putus asa lah, bikin saudara emosi lah, bikin saudara mengambil langkah-langkah duniawi dalam hidup saudara. Intinya sama. Lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling dan mencari orang dapat ditelannya. Natal mengajar kepada kita, setan itu ada. Setan itu aktif. Setan itu mau menghancurkan manusia. Tapi kita diberi hikmat. Yang pertama supaya kita hati-hati. Yang kedua supaya kita waspada. Yang ketiga supaya kita dengar-dengar. Dan yang keempat, agar kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Yang sama saya katakan, saya mau jalan di jalan Tuhan. Kurang keras, sama-sama bilang saya mau jalan di jalan Tuhan. Kurang keras, sama-sama bilang saya mau jalan di jalan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, Tuhan saya butuh hikmat. Adik-adik muda kalian butuh hikmat. Pak, engkau butuh hikmat. Ibu, engkau butuh hikmat. Sorry untuk ngomong ini, setiap janda dan duda di ruangan ini, engkau butuh hikmat. Oma, opa yang sudah pensiun, jangan sebentar-bentar dalam pepatah Belanda ada istilah "Alleen the devil is out". Cuman setan saja yang tua. Jangan pernah bilang tua. Karena mau muda mau tua selalu ada masalah. Tapi yang kita perlukan adalah hikmat. Hikmat yang menolong kita untuk tetap tersenyum dalam segala keadaan. Hikmat yang tetap membuat kita mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Hikmat yang dapat membuat kita tenang dalam melewati masa-masa yang sukar. Dan hikmat yang membuat kita yakin Tuhan yang di pihak saya adalah Tuhan yang memberi kemenangan yang gila gemilang. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, dia konselor agung atau penasihat ajaib yang selalu memampukan kita agar selalu menjaga pikiran dan hati, agar selalu bersih dan berkenan kepada Tuhan. Hanya tinggal 1 minggu kita akan merayakan Natal. Hari-hari ini kita dengar lagu Natal di mana-mana. Suasana Natal yang indah. Makanya selalu saya bilang Christmas is the best time of the year. Natal selalu bagi saya adalah saat yang terindah. Tetapi pertanyaan saya, relakah kita? Natal demi Natal kita rayakan dengan hati yang penuh dengan kecewa, dengan hati yang penuh kesombongan, dengan hati yang penuh keangkuhan, dengan hati yang penuh luka, dengan hati yang penuh trauma-trauma dalam keadaan hati kita. Bolehkah kita berkata, Tuhan sucikan hatiku? Pak, Ibu, adik-adik muda, saya ngerti.
Sepanjang tahun ini banyak yang melukai hatimu. Sepanjang tahun ini banyak yang membebani pikiranmu. Tapi boleh nggak kita sadar, what is Christmas? Wonderful Counselor is with us. Penasihat yang agung beserta kita. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Kristus. Saya tahu nggak semua jemaat bisa membeli baju baru, sepatu baru. Dan segala yang baru. Betul ada yang bisa, Tuhan berkati. Tapi ada yang nggak bisa beli baju baru, sepatu baru, dan apapun yang baru. Apakah itu berarti kau tidak merayakan Natal? Kau tetap merayakan Natal karena yang paling utama adalah bukan baju yang baru, celana yang baru, sepatu yang baru, rok yang baru, penampilan yang baru. Tetapi yang paling penting dalam Natal, hati yang baru, pikiran yang baru. Pikiran yang selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Pikiran selalu yang dipenuhi dengan syukur karena Tuhan baik dan tak berkesudahan kasih setianya. Pikiran yang selalu merenungkan betapa janji-janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Hati yang baru, hati yang selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan. Hati yang selalu dipenuhi dengan kepastian bahwa tidak akan mungkin dia kecewakan anak-anaknya. Hati yang penuh kasih. Sehingga kita nggak bisa menyimpan benci, amarah, kekhawatiran. Tapi hati yang penuh semangat untuk berkata dimanapun aku ada, aku harus jadi berkat yang memuliakan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang saya pelajari, dia konselor agung atau penasehat ajaib. Yang selalu dalam kasihnya membuat kita sadar bahwa kita berharga. Yang dalam kasihnya membuat kita sadar bahwa kita berharga. Dia bukan hanya counselor yang menjalankan tugasnya. Konselor-konselor yang ada kita bayar selesai. Kenapa dia disebut konselor yang agung? Karena dia yang bayar kita. Dia tebus dengan darahnya. Dia tinggalkan sorga. Dia mengosongkan dirinya. Dia yang bayar segalanya. Untuk membuat kita berharga. Kalau kita punya konselor yang agung, itu mengajar kepada kita bahwa hidupmu berharga. Berarti hari ini, sebelum kita masuk pada sesi kedua, saya tinggalkan saudara dengan ini. You are precious in God's eye. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya berharga. Saya nggak mau tahu berapa kali kau jatuh. Saya nggak mau tahu apa pandangan orang tentang saudara. Tapi yang saya tahu di hadapan Yesus kau berharga. Karena itu dia tidak mau kau jauh daripadanya. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Pak, masakan kau mau mengeluh terus? Ibu, masakan kau mau bersungut-sungut terus? Adik-adik muda, masakan kau mau penuhi hatimu dengan kekecewaan? Saya tidak mau tahu orang ngomong apa tentang kau, tapi kau tetap berharga di pemandangannya. Apa buktinya kau berharga? Yesus siap buat apa saja. Hanya untuk menyembuhkan kau, untuk memulihkan kau, untuk mengangkat kau, dan untuk menjadikan kau berharga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya.